Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba senak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang Bapak Ibu cincin tuan-tuan puan-puan semua. Air pasang di tengah malam, anak tembakul jalan melata. Majelis dibuka untayan salam. Salam disambut, berkah dipinta. Gadis cantik memakai cincin, kopiah gagah di atas kepala. Kita bertemu di majelis pengantin. Majelis dibuka, acara bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama terhormati keluarga besar Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPIL dan Ibu Hajah Lestari Fitriani STME, dan yang sama-sama terhormati keluarga besar Bapak Heri Syam dan Ibu Surani, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu cincin tuan-tuan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur dengan hati kusuk dan tawaduk, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga sampai saat ini kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan ridhonya apa yang kita kerjakan dapat terlaksana dengan sempurna. Salawat dan salam kita tahniahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa syariat tauhid kebenaran untuk keselamatan umatnya dalam mewujudkan keteguhan iman yang kokoh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu cincin tuan-tuan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini tanggal 5 Desember 2024, yaitu acara tepuk temu tawar dan resepsi anak kami Munawir Fikri Al-Bakri ST, putra dari Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPIL dan Ibu Hajah Lestari Fitriani STME, dengan Viniola Hijriani Nur Asy Syam ST, putri dari Bapak Heri Syam dan Ibu Surani, yang alhamdulillah telah melangsungkan prosesi akad nikah ijab dan kabul pada tanggal 1 Desember 2024 di kediaman pengantin perempuan. Bapak Ibu cincin tuan-tuan puan-puan hadirin undangan berfasuha Hambali SIKOM disilakan. وَتِمْ مِنَ النَّارِ
hendak membeli gula dan getah. Pesan orang tua jangan tinggalkan, rumah tangga mendapat berkah. Bapak Ibu cincin, tuan-tuan, puan-puan, hari undangan berbahagia. Berikutnya mari bersama-sama dengarkan sambutan dan nasihat perkawinan oleh Ayahanda Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah yang pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat dan hari pun dalam keadaan cerah, dan semoga hingga ke petang lah hendaknya cerahnya, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mari senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Heri Sam sekeluarga ya, yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan hari ini sudah menjadi keluarga besar karena kemarin 3 hari atau 3 hari yang lalu sudah dilangsungkan ijab kabul ya di rumah mempelai perempuan Pak Heri Samba ya. Yang saya hormati bapak-bapak rombongan dari negeri jiran Malaka, Malaysia ya. Ada Pak Dr. Kasim ya, beliau adalah pakar ilmu falak. Tentu hajat hati kita suatu saat nanti Dumai ini akan jadi satu pusat pemantauan hilal ya, biar pula setiap kali masuk 1 Syawal ini bangga pula orang Dumai bahwa kami juga ikut memantau hilal di sini. Kami perlu bimbingannya Pak Dokter. Izin untuk ini ada Pak Ketua MUI juga, Pak Ustadz Zakaria pasti juga merespon hal yang sama Pak Kiai ya. Nah, kita berharap dengan bantuan Pak Dr. Kasim dan Institut Agama Islam Bapak Kofidin tentunya pemantauan hilal suatu saat kita bangga menjadi orang Dumai. Dari Dumai pantai timur melaporkan ya, hilal selalu nampak kan begitu ya. Ada Pak Tuk Nuje ya, hilap diri dulu Tuk Nuje biar dikenal oleh masyarakat kami di sini. Ini Tuk Nuje. Beliaunya adalah tokoh tua ya, artinya sebagai orang yang dituakan. Sampai sambutan Mufti Melaka pun dengan saya, kalau pergi ke Masjid Kampung Hulu harus dulu jumpa dengan Tuk Abdullah Tuk Nuje. Inilah orang beliau. Ada GM Hotel Cara Hulu ya, Cik Wan, sila berdiri Cik Wan ya, di Cik Wan. Ada lagi yang kita selalu suaranya bagus sekali kalau mengimami sholat di Masjid Kampung Hulu, Pak Imam Syafiq, orangnya masih muda ya. Ini beliau Pak Imam Syafiq, dan rombongan-rombongan yang lain ya, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Di sini juga ada Pak, tadi sudah saya perkenalkan, Pak Ketua MUI Majelis Ulama Islam Kota Dumai, ada Pak Ketua Masjid, ada Pak Umar Usman, ada pengusaha kita Pak Badar Saleh Badar, dan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Dan begitu juga dari Civitas Akademik, para dekan ya, para ketua-ketua prodi yang pada kesempatan hari ini hadir ya. Kebetulan rektor pergi ke Pekanbaru menyambut tamu dari Singapura pada hari ini. Ingin saya sampaikan sebagai pesan ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, karena saya dengan anak saya di Munawir Fikri Al-Akbari ini, awal saya memberi nama beliau Munawir Fikri Al-Akbari ini adalah ketika membaca buku Risan Fik ya, seorang tokoh yang tidak asing lagi adalah Ali Saryati ya. Saya membaca Risan Fikr ya, Munawir Al-Fikri, maka saya berilah beliau namanya Munawir Al-Fikri. Tapi sayangnya tak jadi ulama Pak, dia jadi teknokrat ya.
sudahlah, yang penting ada perjuangannya untuk agama juga. Membangun keluarga ini adalah sesuatu yang berkontribusi bukan hanya untuk keluarga, tapi membangun keluarga itu juga membangun bangsa. Keluarga yang kuat maka akan melahirkan bangsa yang kuat. Ada 3 indikator, baik secara mikro, makro, dan metafisik yang harus kita penuhi. Saya ingat betul ketika tahun 2014 ketika mengawali PSD, saya membaca banyak tentang artikel tentang keluarga Islam. Ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perceraian. Di suatu daerah semakin tinggi ekonominya, perceraian makin tinggi. Ada di kawasan yang lain semakin turun ekonominya, perceraian makin tinggi. Maka akhirnya pada waktu itu saya mengambil satu judul adalah happiness economy, ekonomi kebahagiaan. Jadi terinspirasi dari keluarga, dari ruang mikro menjadi satu hal yang dibahas secara makro, karena PBB pun hari ini bicara tentang kebahagiaan. Tidak cukup Millennium Development Goal, tapi negara ini, dunia ini harus masyarakatnya berbahagia. Ternyata uang tidak cukup membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu harus dilahirkan dari hati kita sendiri, secara makro dan mikro. Tapi ternyata pemikiran yang rasional seperti itu saja tidak cukup. Maka kita harus mengacu kepada bagaimana agama mengajarkan kepada kita untuk melahirkan kebahagiaan, apalagi untuk menciptakan kebahagiaan antara suami dan istri. Maka hari ini orang sudah banyak masuk kepada ruang-ruang agama, ruang tasawuf, pemikiran misalnya kimia asy'adah, kimia kebahagiaan Imam Al-Ghazali. Bagaimana kebahagiaan itu bisa diraih ketika Anda benar-benar mengenal Tuhan Anda, ketika Anda berzikir dengan benar, ketika Anda bisa menyerahkan hidup Anda hanya sebagai seorang hamba, tidak boleh sombong dengan kehidupan. Apapun yang Anda sandar, apakah Anda sebagai seorang programmer, apakah Anda sebagai seorang suami, Anda harus berhenti pada satu kenyataan bahwa kita adalah makhluk Allah, bahwa kita adalah hamba Allah, dan posisi yang terbaik untuk manusia adalah sebagai seorang hamba. Untuk itu mengalahlah dengan kehidupan, untuk itu berserah dirilah dengan Allah atas segala persoalan yang dihadapi di atas dunia ini. Jangan terlalu ambisi dengan kehidupan dunia, karena dunia hanya sebuah tipu daya saja. Apalagi ananda saya setelah ini akan pindah ke Jakarta, akan membawanya istrinya ke Jakarta, tidak lagi dengan kosmos alam Melayu yang indah ini, Dumai yang masih bisa melihat ada paman, ada bapak, ada makcik, dengan segala nasihat. Nanti tak ada lagi di sana, semuanya orang lain. Maka Anda harus betul-betul sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya makro, bukan hanya mikro, tapi mujahadah kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah menjadi sesuatu yang penting. Akademik, karena anak-anak sekarang ini kalau nasihat yang tidak akademik tak didengar. Jadi guru lah saya sekejap walaupun untuk seorang anak, dan saya yakin mereka pasti terus untuk menimba pengetahuan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk anandaku yang berdua, mawaddah warahmah. Dan jangan hanya berpikir untuk Anda saja, sumbangkan kehidupan untuk lingkungan Anda, sumbangkan kehidupan untuk alam semesta ini, biar kita punya kesan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kesankan pengesanan yang baik, sehingga ketika Anda sudah keluar dari dunia ini, maka orang akan menangis
ya kehilangan dengan itu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.